Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Sebelum dimulai, Mimin ingatkan kembali bahwa apa yang Mimin sampaikan adalah spoiler dari versi novelnya. Mungkin akan ada banyak adegan yang dipotong atau diganti di versi manhwanya. Seperti contoh pada chapter terbaru yang baru saja rilis, seharusnya yang muncul dari semak-semak saat kompetisi akademi adalah Dolores. Tapi entah kenapa si autor atau si artis malah mengganti sosok yang muncul, bukannya Dolores malah Sinclair. Entah, agak aneh sih jujur, mengingat ini adalah manhwa yang diadaptasi dari novel. Terlalu banyak adegan yang dipotong dan juga diganti, dan entah apa tujuannya. Dan mari kita sambung kembali. Adegan kali ini dimulai saat Fikir kembali melakukan aktivitas hariannya, yaitu memburu iblis dengan topeng Nighthawk. Kali ini targetnya adalah Edward, sosok pendeta yang bersekutu dengan iblis dan menjadi mata-mata mereka, sehingga menimbulkan banyak kerugian dari pihak umat manusia. Nah, saat Nighthawk ataupun Fikir bertemu dengannya, Edward terlihat kesal sambil memaki Nyonya Ouroboros yang telah menggagalkan rencananya. Jadi, saat Nighthawk menampakkan dirinya, Edward mengira jika Nighthawk adalah orang suruhan dari Nyonya Ouroboros. Tapi saat melihat pakaian Nighthawk, ia pun langsung sadar bahwa Nyonya Ouroboros bekerja sendiri, dan sepertinya sosok di hadapannya adalah Nighthawk yang tengah dikejar oleh Nyonya Ouroboros. Nah, nampaknya Fikir tidak ingin membuang-buang waktu. Lalu ia pun mulai menyebutkan nama Edward dan mempaparkan seluruh kejahatan yang telah dan juga akan ia lakukan di masa depan. Tentu saja itu membuat Edward terkejut karena beberapa hal belum pernah ia lakukan. Sejujurnya, tentu saja ia tidak mengetahuinya karena itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh Edward di masa depan ataupun saat era kehancuran. Tapi Edward tidak bisa membantahnya karena Nighthawk langsung membunuhnya menggunakan racun yang berasal dari darahnya. Lalu Nighthawk pun mulai menggeledah tubuh Edward dan menemukan beberapa surat yang berkaitan dengan Quo Vadis Orde Lama, dan secara tidak sengaja De Carabia pun terbangun. Lalu ia juga mencium sisa-sisa bau iblis dari tubuh Edward, yang mana itu mengingatkannya dengan mayat ke-6. Dari informasi kecil tersebut, Fikir pun akhirnya meyakini pasti ada hubungan mayat ke-6 dengan Quo Vadis Orde Lama. Dan tanpa basa-basi, Fikir atau Nighthawk pun langsung meninggalkan TKP dan mulai berburu informasi dari Quo Vadis Orde Lama. Tapi sebelum itu ia pun kembali mengingat perkataan dari Edward sebelum mati, yaitu bahwa nampaknya ia tengah dikejar oleh Nyonya Ouroboros. Tentunya itu membuat Fikir ataupun Nighthawk bingung kenapa Nyonya Ouroboros nampaknya sangat tertarik kepadanya. Beberapa saat setelahnya, Nyonya Ouroboros pun tiba di TKP dan ia pun melihat mayat Edward. Nampaknya ia sudah terlambat, seolah-olah Nyonya Ouroboros tahu bahwa Edward tengah diburu oleh Nighthawk. Tapi karena ia terlambat, itu berarti Nighthawk telah melarikan diri. Keesokan harinya, setelah bersih-bersih, Fikir pun berniat untuk mengunjungi ruangan surat kabar, dan secara tidak sengaja ia pun mendengar sebuah keributan. Ternyata Profesor Sadi ada di sana. Ia nampak begitu kesal dan menghancurkan seluruh berita yang berkaitan dengan Nighthawk dan juga Nyonya Ouroboros. Tentunya terjadi perdebatan antara Profesor
Profesor Sadi dengan Dolores dan anggota surat kabar lainnya. Tapi nampaknya Profesor Sadi tidak peduli. Nah, Fikir langsung membatalkan rencananya untuk mengunjungi ruangan surat kabar karena sepertinya Profesor Sadi masih memiliki dendam kepadanya akibat insiden saat ujian sebelumnya yang membuat mata kirinya hilang. Dan untuk memahami situasinya, Fikir pun memanggil Sinclair dan memintanya bercerita apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari Sinclair, Fikir pun bergerak menuju ruangan Profesor Banse. Fikir pun mengetuk pintu lalu langsung masuk ke ruangannya. Melihat hal tersebut, Profesor Banse pun berkata, "Oh, Fikir, seperti biasa, kau selalu memasuki ruanganku bahkan sebelum aku mengizinkannya. -1 poin." Tapi nampaknya Fikir tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Lalu ia pun menjelaskan alasan kenapa ingin menemui Profesor Banse, yang mana ternyata Fikir ingin mendapatkan persetujuan darinya karena Fikir ingin pergi ke gereja Run untuk melakukan pertobatan. Tentunya sulit bagi Profesor Banse untuk mempercayai Fikir, tapi saat Fikir menyodorkan sebuah surat dan beberapa alasan kenapa ia harus pergi ke gereja, pada akhirnya Profesor Banse pun mengizinkannya. Tapi di dalam hati Fikir, ia pun bergumam, "Sebenarnya aku kesana bukan untuk bertobat, melainkan untuk membuat orang bertobat." Keesokan harinya, Fikir pun berjalan santai untuk menuju kuil ataupun gereja milik Quo Vadis Orde Lama di ibu kota Kekaisaran. Di tengah-tengah perjalanan, Fikir pun melewati TKP di mana ia membunuh Edward semalam. Lalu, Fikir pun mulai menguping terkait perbincangan para warga. Awalnya ada yang mengira jika itu adalah tindakan Nekhon, tapi karena ada jejak sisik ular, maka disimpulkan yang melakukan penyerangan adalah Nyonya Ouroboros. Tentunya itu adalah info yang sedikit mengejutkan. Siapa sangka Nyonya Ouroboros tiba di TKP tepat setelah Fikir pergi. Nampaknya ia tidak bisa menganggap remeh lagi terkait dengan Nyonya Ouroboros yang sepertinya tengah mengincarnya. Tapi saat ini Fikir sudah memiliki rencana lain, yaitu menuju kuil Quo Vadis Orde Lama untuk mencari informasi terkait mayat ke-6. Beberapa saat setelahnya, akhirnya Fikir pun telah tiba tepat di depan kuil Quo Vadis. Nah, tujuan Fikir adalah untuk mencari seseorang yang memiliki bau mayat ke-6 yang sebelumnya Fikir rasakan dari surat ataupun dokumen yang ia dapatkan dari Edward, di mana itu adalah surat dosa pengampunan yang berasal dari Quo Vadis Orde Lama. Jadi mereka yang berdosa bisa membeli surat dosa dan meminta pengampunan kepada pastor ataupun uskup. Nampak ada banyak sekali orang yang mengantri untuk membeli surat penghapusan dosa. Tentu saja karena Fikir tidak bisa merasakan aroma iblis dari luar, mau tidak mau ia pun harus mengantri dan membeli surat pengampunan dosa, lalu berharap bisa bertemu dengan kontraktor mayat ke-6. Hingga beberapa saat setelahnya, nama ataupun nomor Fikir pun dipanggil. Ia pun menemui sebuah pastor dan menceritakan bahwa ia telah melakukan dosa keji dan ingin dosanya diampunkan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat si pastor sedikit terkejut, karena jika itu dosa keji maka harga penebusannya sangatlah mahal. Ia bahkan sampai menawarkan Fikir untuk menuju ruang VIP
dan nantinya uskup yang akan turun langsung untuk menghapuskan dosa Fikir. Tapi si pendeta nampaknya penasaran dosa keji apa yang telah dilakukan oleh Fikir. Dengan santainya ia pun menjawab, "Oh, dosa keji itu aku telah membunuh babi milik tetanggaku." Tentu saja itu membuat si pastor jengkel karena ia seperti tengah dipermainkan. Walau demikian, Fikir pun langsung memasang wajah polosnya dan berkata dari sudut pandangnya itu adalah dosa yang keji karena telah membunuh makhluk hidup. Melihat ekspresi Fikir yang nampaknya berkata jujur, pada akhirnya si pendeta pun berkata, "Baiklah, baiklah, kini dosamu telah terhapuskan. Kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi." Setelahnya Fikir pun langsung meninggalkan si pendeta karena rencananya telah berhasil. Ya, secara tidak sengaja Fikir bisa merasakan energi dari mayat ke-6. Bahkan The Karabia juga merasakan hal yang sama. Tapi permasalahannya, jejak iblis tersebut tidak berada di dekatnya. Atau dengan kata lain, mungkin saja saat ini ia telah berkeliaran di sekitar ibu kota. Dan saat Fikir ingin bergerak mencari kontraktor mayat ke-6, secara tidak sengaja ia pun melihat sosok familiar yang nampak tergesa-gesa ingin memasuki kuil. Ternyata itu adalah Dolores. Nah, Dolores sendiri datang ke kuil bukan sebagai seorang saint, melainkan sebagai rakyat jelata untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di gereja ataupun kuil Run. Itulah kenapa dimulai dari keluar asrama, Dolores menyembunyikan dirinya agar tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Nah, semua ini dimulai saat fase terakhir di kompetisi akademi, yaitu saat keluarga Quo Vadis memberikan misi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap gereja ataupun orde lama akibat maraknya ajaran sesat di sekitar wilayah mereka. Yang mendapatkan tugas tersebut adalah Sinclair. Tentu saja Dolores penasaran sebenarnya apa usul yang diberikan Sinclair kepada uskup sehingga ia bisa lulus. Tapi sayangnya Sinclair tidak menjawab karena ternyata usulan tersebut ditolak. Tapi untungnya ia masih tetap lulus. Itulah kenapa Dolores bergerak sendiri dan mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di sana. Nah, dari sudut pandang Dolores, harusnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ordo baru ataupun Ordo lama harus saling bergandengan tangan. Tapi nampaknya itu adalah sesuatu yang sulit karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Seperti apa yang Dolores lihat saat ini, yaitu surat penebusan dosa yang dibuat oleh Quo Vadis Orde Lama. Tentu saja dari sudut pandang Dolores itu adalah hal yang konyol. Bagaimana bisa dosa seseorang dihapuskan hanya dengan membayar sesuai dosa yang telah diperbuat. Tapi anehnya banyak sekali orang-orang kaya yang tertarik dengan metode tersebut. Dan karena penasaran mau tidak mau, Dolores pun harus mencoba melakukan tindakan konyol tersebut, yaitu melakukan penebusan dosa. Tapi tiba-tiba langkahnya pun terhenti karena kereta kuda yang begitu mewah pun tiba. Dan dari sana muncullah sosok yang paling tidak ingin ditemui oleh Dolores, yaitu Kardinal Humbert yang juga merupakan ayah Dolores yang saat ini memimpin Quo Vadis Orde Lama. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.